Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku kelas 8. Apa kabarnya? Tetap semangat mengikuti pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru ya. Ada di buku siswa kalian. Ada di halaman berapa? Ada yang tahu? Ya, ada di halaman 76. Kita akan masuk bab 2, itu usaha dan pesawat sederhana. Kita belajar dulu usaha ya. Apa itu usaha? Yuk, ada yang tahu? Ya, usaha dalam ilmu fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Misalkan ya, ibu ingin mendorong meja. Pada saat ibu ingin mendorong meja, ibu pakai apa? Pakai gaya. Pakai gaya. Kemudian berpindah nggak si mejanya? Berpindah. Nah, kalau ada gaya ibu berikan, kemudian mejanya berpindah, maka usahanya ibu berhasil. Tapi kalau ibu mendorong, misalkan mendorong tembok, usaha gaya yang ibu berikan banyak sekali. Misalkan ibu menggunakan gayanya besar 100 ton, tapi temboknya tidak bergerak. Kira-kira usaha ibu berhasil nggak? Enggak, usahanya dianggap nol. Nah, di dalam ilmu fisika itu, usaha itu dilambangkan W sama dengan F kali S, gaya dikali perpindahan. W itu usaha, lambangnya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Ya. Jadi, suatu orang dikatakan usahanya berhasil jika gayanya ada dan perpindahan bendanya juga ada. Tetapi kalau gayanya nol, perpindahannya ada tapi nggak ada gaya nol, mungkin nggak mungkin ada usaha. Itu bisa jadi mungkin usaha orang lain bukan usaha kita. Atau mungkin gayanya ada, seperti tadi ibu mendorong tembok, tapi tidak berpindah si temboknya, berarti nol nilainya. Ya. Nah, sekarang apa sih hubungan usaha dengan energi? Sama nggak usaha dan energi itu? Nah, kita usaha dan energi itu beda ya. Nah, bagaimana hubungan usaha dan energi? Energi itu kalian sudah belajar di kelas 7 kalau nggak salah ya, tentang energi potensial dan energi kinetik. Kalau energi potensial apa yo? Ada yang masih ingat? Ya, energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau ketinggiannya ya. Misalkan pohon mangga, energi potensialnya selama dia jaraknya dari atas ke bawah ada jarak, maka dia energi potensial tinggi. Tapi semakin dia jatuh, semakin dia ke bawah, akan ikannya semakin kecil, dan kalau ke bawah berarti nilainya 0. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Semakin cepat gerak benda, maka semakin besar energi kinetiknya. Nah, sekarang hubungan usaha bagaimana? Ternyata usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Perubahan energi kinetik itu berarti energi kinetik kedua dikurangi energi kinetik pertama. Kita tulis rumusnya, energi kinetik itu setengah kali M kali V kuadrat. Nah, secara rumus nanti ketemu rumusnya, kita coret-coret ya, ketemu setengah M dalam kurung pi kuadrat kurangi pi kuadrat pertama, pi kuadrat kedua dikurangi pi kuadrat pertama. Untuk energi potensial kita tahu rumusnya M kali G kali H. Karena di sini ada H2 dan H1, maka dicoret ketemu energi potensial kedua dikurangi energi potensial pertama, harusnya ini ya, ketemu M kali G dalam kurung ketinggian kedua dikurangi ketinggian pertama. Atau secara ringkas, P ini adalah daya sama dengan energi dibagi waktu ya, sama dengan energi perubahan energi kinetik dibagi T, atau perubahan energi potensial dibagi T. Untuk berikutnya kita ke contoh saja. Contoh, Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari si Rano 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa Rano 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Maka diketahui ya, massa M, massanya berapa massa si Rano? 45 kg. Kecepatan pertamanya berapa? 25 meter per sekon. Kemudian berkurang, kecepatan keduanya 1,9. Berapakah usaha si Rano? Jawab, karena di sini adalah kecepatan, berarti berhubungannya dengan energi kinetik. Berarti W sama dengan setengah M dalam kurung P,
kecepatan kedua dikuadratkan dikurangi kecepatan pertama dikuadratkan. Kita ganti, ini rumusnya ya, kita ganti setengah, M-nya berapa? 45. Pi 2-nya berapa? 1,9 kuadrat. Kurangi Pi 1-nya berapa? Kita ganti 2,5 kuadrat Joule. Setengah kali 45 kita tulis ulang. 1,9 kuadrat adalah 3,61. 2,5 kuadrat adalah 6,25. Kita tulis ulang lagi, setengah kali 45, 3,61 kurangi 6,25 ketemu negatif 2,64. Setengah kali 45 dikurangi dikali negatif 2,64 ketemu negatifnya 9,4 Joule. Nah, usahanya benda negatif karena kecepatan Rano berkurang. Jadi usaha yang dilakukan Rano saat berbelok sebesar 59,4. Itu nilainya, nilai usahanya negatif 9,4. Sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa pelajari di halaman 77 tentang usaha. Sampai halaman 78 itu ada contohnya, halaman 79 juga ada contohnya ya. Semoga kalian semakin paham. Berlatih mandiri ya, Ibu tahu kalian anak-anaknya cerdas dan juga sangat semangat untuk belajar. Dan sekarang kita ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana, apa sih pesawat sederhana? Apakah pesawat terbang? Bukan. Pesawat sederhana ini adalah apa yo? Ada yang tahu? Ada di halaman 80 di buku siswanya. Ya, pesawat sederhana ini adalah alat-alat yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah kerja manusia. Apa saja sih jenis-jenis pesawat sederhana? Ya, yuk kita lihat. Jenis pesawat sederhana ini ada di halaman 81 ya. Di sini ada tuas atau pengungkit. Nih, ini ada tuas atau pengungkit. Suka kalian gunakan tuas atau pengungkit ini? Ya. Ada bidang miring. Ini tangga adalah bidang miring. Kalau kita mau naik ke lantai atas, kalau nggak pakai tangga kan susah. Ada roda berganda atau gear atau roda berputar, ini ada di sepeda ya. Kemudian ada katrol, misalkan zaman dulu, zamannya ibu tuh ya, kalau mau ngambil air kan nggak ada pompa air, itu biasanya pakai erekan katanya ya, kalau orang sudah bilang pakai katrol untuk mempermudah mengangkat air. Nah, sekarang kita akan bahas satu demi satu, apa itu tuas, apa itu bidang miring, apa itu katrol dan roda berputar ya. Kita pelajari. Sudah siap? Ayo buka bukunya, ada di buku kalian. Kita mulai dulu dari pengungkit, ada di halaman 85. Tuas atau pengungkit ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat yang menerapkan pengungkit, gunting. Tahu gunting? Kalian suka menggunting kertas, linggis, jungkat-jungkit. Suka main jungkat-jungkit? Waktu kalian TK mungkin suka. Pembuka botol. Kemudian ada sekop, konper, pinset. Pinset itu pencabut bulu ya. Dia menggunakan prinsip kerja tuas atau pengungkit. Coba kalian lihat di sini. Di sini ada nih, pengungkit itu ada beban. Beban itu yang harus diangkat. Di sini ada gaya atau kuasa. Di sini memberikan kita memberikan energi ya pada saat mengangkat beban. Ini adalah apa, ini titik tumpu. Antara titik tumpu dengan gaya disebut dengan kuasa atau ya, di antara beban dengan titik tumpu disebut dengan beban. Nah, si tuas atau pengungkit ini bermanfaat untuk mengangkat, memudahkan kerja manusia. Ada keuntungan mekanis. Berapa keuntungan mekanisnya? Kalau keuntungan mekanisnya 2, berarti kita akan lebih mudah, energi yang kita berikan lebih sedikit ya. Mengukur mekanisnya, bagaimana mengukur keuntungan mekanis? Ternyata lengan kuasa dibagi lengan beban, itulah keuntungan mekanisnya ya. Kemudian atau bisa juga keuntungan mekanisnya bisa dihitung dengan beban dibagi kuasa. Nah, berapa sih keuntungan mekanisnya? Tergantung, bisa macam-macam, ada nilainya 2, ada nilainya 3. Nah, dan tuas ini ada, biasa di halaman 86 kamu buka. Ada tuas jenis pertama, contohnya adalah gunting. Kenapa disebut jenis pertama? Apabila titik tumpunya ada di tengah-tengah, gaya kuasa dan gaya bebannya ada di kiri dan kanan. Jenis pengungkit kedua, contohnya adalah pembuka botol.
Kenapa disebut jenis teknik kedua? Karena tumpuannya ada di ujung, gaya bebannya ada di tengah, gaya kuasanya ada di ujung. Jadi gaya kuasanya ada di tengah, gaya bebannya ada di tengah, gaya kuasa dan titik tumpunya ada di ujung kiri dan ujung kanan. Jenis tuas ketiga, contohnya pinset. Dia gaya kuasanya ada di tengah, beban dan titik tumpunya ada di ujung kiri dan kanan. Ya. Nah ini M keuntungan mekanis, LB lengan beban satuannya meter, LK lengan kuasa satuannya meter, W beban satuannya Newton, F kuasa satuannya Newton. Udah paham ya? Kalian baca lagi di halaman 86 dan 87. Sekarang kita ke bidang miring. Kalau di buku kalian bidang miring itu ada halaman 83. Bidang miring ini contohnya bisa adalah tangga untuk naik, skru, pisau. Itu kan miring penggunaannya. Ya, pisau untuk memotong itu bidang miring. Keuntungan mekanisnya berapa? W per F sama W beban dikali kuasa atau gaya atau sama dengan jarak atau panjang dibagi tinggi. Ya. Kalau di tuas topung kita ada lengan kuasa dengan beban. Kalau di bidang miring adanya panjang dan tinggi. Berapa panjangnya si bidang miring? Berapa tingginya si bidang miring? Ya, satuannya meter. Kemudian ada roda berganda atau gear. Ya, roda bergerigi ini biasanya ada pada roda mobil, roda sepeda, roda motor. Keuntungan mekanisnya adalah R, jari-jari roda satuannya meter dibagi jari-jari gandanya. Satuannya juga meter. Nah, kemudian yang keempat ada katrol. Katrol ini ada di halaman 81. Katrol ini ada katrol tetap. Katrol tetap ini keuntungan mekanisnya 1. Rumusnya beban per F. Keuntungan mekanisnya 1. Kenapa keuntungan mekanisnya 1? Jadi dia tidak merubah gaya. Jadi kalau misal dia hanya merubah arah gaya saja. Kalau saya ingin mengangkat air dari sumur, kalau gayanya 50, ya tetap bebannya juga 50, tidak akan berkurang bebannya. Tetapi dia mempermudah gaya kalau merubah arah. Jadi saya narik ke atas, gaya narik ke atas, bebannya akan naik berlawanan arah saja. Nah, kalau katrol bergerak, katrol bergerak ini biasanya ada keuntungan mekanisnya 2. Si bebannya akan terasa lebih ringan. Jadi kita hanya menggunakan gayanya setengah saja. Katrol takal itu keuntungan mekanisnya 3, dia lebih banyak lagi ya. Ini contohnya ya, ini 4 meter, nariknya ini 1 meter 100 kg. Kita coba ke contoh soal saja biar lebih jelas. Di buku kalian juga ada contoh soalnya ya. Di sini Bonnie membantu ayahnya mengangkat kotak seberat 300 Newton. Dalam mengangkat kotak, Bonnie menggunakan katrol yang disusun sesuai gambar di samping. Jika kotak terangkat setinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik si Bonnie. Maka diketahui di sini bebannya W 3000 Newton. SB jarak bebannya 3 meter nih. Berapakah di sini hitunglah panjang tali. Panjang talinya berapa? Nah, untuk keuntungan mekanisnya M sama dengan W per F. Kita cari dulu ya SK-nya. M sama dengan W per F. M-nya 3. Keuntungan mekanisnya bebannya 3000, F yang ditanyakan ini bukan keuntungan mekanis, SB-nya adalah 3 ya. Kemudian kita kalikan F sama dengan 3000 dibagi 3 ketemu 1000. Nah, ketemu W per SB-nya. Jadi si F-nya 1000. Maka W-nya berapa? W kali SB sama dengan F kali SK. Nah, kita rubah rumusnya W per F sama dengan SK per SB. Kita temukan di sini W-nya 3000, F-nya 1000, SK-nya yang belum diketahui. Kemudian ini adalah jarak bebannya, SK belum diketahui ya. Ini kita menggunakan rumus mekanisnya. Keuntungan mekanisnya karena di kantor bergerak maka keuntungan mekanisnya adalah 3.
Kemudian kita rubah di sini, kita kalikan silang. 3000 kali 3 adalah 9000. 1000 kali SK adalah 1000 SK. Nah, ketemu SK-nya 3000 dibagi 1000 ketemu 9 meter. Jadi tali yang ditarik mempunyai panjang 9 meter. Kamu baca contohnya di buku lebih jelas ya. Nah, berikut. Nah, sekarang kita belajar yang poin berikutnya, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Ini ada gambar orang lagi main badminton. Ini ada orang lagi menaikkan beban pakai bidang miring. Prinsip pesawat sederhana terlibat dalam kedua aktivitas. Nah, aktivitas pertama ini merupakan prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit yang meliputi pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Bagaimana penjelasannya? Ada di halaman 92 ya. Ini leher ini adalah pengungkit jenis 1. Titik tumpunya berada di antara kuasa beban. Di sini titik tumpu, di sini beban, di sini kuasa. Ya, ini kuasanya, ini beban. Jadi ini adalah jenis pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis keduanya ada di mana? Dia jingkit. Nah, pada saat dia jingkit, titik tumpunya ada di sini. Kemudian bebannya ada di tengah, kuasanya ada di atas. Kemudian pengungkit jenis 3-nya ada di mana? Di sini. Ini pengungkit jenis 3. Ini adalah beban. Ini adalah beban. Ini adalah titik tumpu. Nah, ini adalah titik tumpunya di sini. Ini adalah kuasanya. Di sini adalah bebannya ya. Kemudian kalau yang ini adalah prinsip pesawat sederhana bidang miring, dia menaikkan. Ini ada ketinggian, ini ada panjangnya ya. Itu materi hari ini. Maaf Ibu tidak bisa maksimal memberikan materinya. Silakan kalian literasi, baca sendiri bukunya. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom-nya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.